Cirebon menjadi salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang menyediakan beragam wisata. Tempat yang tidak kalah menarik untuk dikunjungi adalah situs bersejarah Museum Pangeran Cakrabuana. Museum ini menyimpan cerita sejarah unik tentang Pangeran Cakrabuana dan kebudayaan Cirebon yang wajib dipelajari. Museum Pangeran Cakrabuana adalah museum khusus yang mengoleksi benda budaya dan kesenian di Cirebon. Pembangunan museum ini dilakukan pada tahun 2014 oleh pemerintah Kabupaten Cirebon. Peresmiannya dilakukan oleh Bupati Cirebon pada tanggal 2 April 2014. Koleksi benda-benda yang berada di dalam museum berasal dari kolektor dan koleksi pemerintah. Selamat datang pemirsa RCTV di Museum Pangeran Cakrabuana Kabupaten Cirebon. Saya Rofia Perlia akan mengajak Anda untuk melihat ke dalam ke Museum Pangeran Cakrabuana Cirebon yang menyimpan berbagai koleksi benda seni tradisional khas Cirebon. Apa saja pemirsa peninggalan ataupun koleksi benda seni tradisional tersebut? Langsung saja kita lihat ke dalam. Museum Pangeran Cakrabuana Kabupaten Cirebon pemirsa sudah diresmikan tahun 2014 lalu. Untuk lebih jelasnya, kita akan berbincang bersama dengan kurator dari Museum Pangeran Cakrabuana Cirebon yang kebetulan pemirsa sudah membuat janji bersama dengan beliau. Ayo kita bertemu dengan beliau. Bapak Dr. Haji Castra MPD. Apa kabar Bapak? Baik-baik, alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih banyak nih Bapak Novi sudah diundang ke sini di Museum Pangeran Cakrabuana Kabupaten Cirebon. Selamat datang di Museum Cakrabuana Kabupaten Cirebon. Selamat mengunjungi koleksi museum yang kemudian akan menjadi khasanah kebudayaan bagi manusia Cirebon pada umumnya. Oke, museum ini sudah lama diresmikan Pak, tahun 2014. Iya, 2014 kita resmikan. Ini kan kantor ya, beda dengan perorangan ya. Kalau kantor itu berbasis anggaran, nah kita itu merancang dari mengidentifikasi dulu potensi. Potensi kebudayaan Cirebon dari batiknya, dari wayang kulitnya, dari wayang golek cepak, dari topeng, kemudian dari keris tosan aji, sampai kemudian ada gamelan, gerabah, lukisan kaca. Nah kita men-setting, kira-kira dari tahun ke tahun ini kita men-stok anggarannya, mana dulu yang didahulukan, dan nanti pada akhirnya tahun 2014 alhamdulillah ini seiring ada bantuan dari kementerian untuk bantuan rehabilitasi museum.
Kemudian kita bisa display ini sebagai suatu bagian yang mudah-mudahan bisa dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Cirebon. Oke, Iya. Bapak dengan banyaknya seni dan budaya yang ada di sini, ini Iya. apakah sudah semuanya dibahas Cirebon itu ada di Museum Pangeran Cakrabuana Cirebon? Kita masih sangat jauh ya, tapi paling tidak beberapa unsurnya ini sudah terdokumentasi. Jadi yang sangat dominan misalnya di wayang kulit. Wayang kulit kita memiliki beberapa koleksi, bahkan dari peninggalan Sunan Kalijaga, Mbak. Dari tahun 1500-an, bisa dibayangkan. Ini karya yang sangat penting. Kemudian di lukisan kaca juga ada periode pertama lukisan kaca, tahun 1890-an. Abad 19 akhir, anonim. Dan ini telah diteliti oleh Jerome Samuel, seorang peneliti lukisan kaca dari Prancis. Dan dia menemukan, bersyukur sekali karena museum bisa menyimpan. Ini karya yang sangat bersejarah tentunya. Kemudian di batik jelas ya, kalau batik dengan perubahan lifestyle-nya, itu ada kemungkinan berubah. Oleh karena itu kami mendokumentasikan di museum supaya menjadi rujukan. Ini loh dulu motif yang disebut dengan motif naga seba itu seperti ini. Nah, kalaupun sekarang nanti dan kemudian hari ada perubahan, museum akan menjadi sejarah bahwa dulu ini pakemnya gitu kan. Kemudian di topeng, ya topeng itu Cirebon ada kedok juga ya. Kita punya ini kedok wayang wong. Ini ada 40 motif, ya 40 karakter. Nah ini biasanya dipakai oleh pertunjukan wayang wong. Bukannya kita yang tahu ada 5 Ya, Pak? nah itu di topeng. Oke. Topeng babakan ada 5 ya. Dari Panji, Samba, kemudian Rumiang, Tumenggung, sampai Kelana. Itu 5. Ya. Itu dalam topeng babakan. Nah, kita dokumentasikan di bagian tadi display. Nah, di samping itu ada kesenian wayang wong. Nah, wayang wong itu transformasi dari wayang kulit, tokoh wayang kulit, Oke. lakon wayang kulit yang kemudian dimainkan oleh orang sehingga disebutnya wayang wong. Dan itu mengenakan topeng. Maka nama-nama topengnya itu nama-nama wayang, ya. Jadi ini merepresentasi transformasi dari wayang kulit kemudian dibikin topeng. Hebatnya manusia Cirebon, Luar biasa. artinya dia menginterpretasikan wayang dijadikan ke kedok ya. Kedok nama lain dari topeng. Tapi kesenian topeng sendiri ada sendiri gitu loh. Berbeda ya Pak ya? Ya, berbeda karena dari sisi penggunanya ya. Oh, dari sisi topengnya sama tipenya, tapi karakternya yang berbeda. Oke. Museum Pangeran Cakrabuana Kabupaten Cirebon bisa menjadi salah satu tempat edukasi tentang sejarah dan budaya. Para pelajar, masyarakat, dan lainnya bisa melihat berbagai koleksi yang ada di dalam museum. Untuk mengabadikan namanya sekaligus sebagai daya tarik akan tujuan menyadarkan warga dari nilai sejarah, dibangunlah sebuah situs yang dikenal dengan Museum Pangeran Cakrabuana. Oke, kita sedang berada tepat ya Pak ya, ini Iya. di salah satu display Display batik ya. yang di dalamnya ini ada berbagai macam koleksi batik khas Iya. dari Cirebon. Oke, Bapak bisa jelaskan Pak Iya. ini dari mana saja? Ya, yang sebelah kiri itu adalah motif Banjar Balong ya. Motif Banjar Balong itu kategori batik keratonan Cirebon. Yang ini dibuat oleh Prajen Trusmi, ini almarhum Tumik yang membuat. Kemudian motif ini menggambarkan Banjar itu baris ya. Sebetulnya Banjar. Ada sebutan Banjar Barong, ada yang menyebut Banjar Balong. Ketika disebut Banjar Barong, barong itu topeng rahwana ya, topeng barong yang berbanjar, berbaris. Kemudian backgroundnya itu adalah bentuk awan ya. Itu adalah identitas Cirebon ya. Nah ini batik keratonan Cirebon dan khas Cirebon itu di wit ya. Wit itu garisnya. Garisnya Pak. Garis yang tajam kecil itu menjadi ciri khas keunggulan batik Cirebon. Dan ini menjadi karakteristik
yang tidak bisa dicapai oleh pembatik lain. Ya, garis Ada teknik kecilnya. khusus ya, Pak? Iya, itu betapa pembatiknya itu begitu halusnya, Detail kemudian juga ini, Pak. detail. Itu tidak mudah itu membuat garis yang ajek gitu, tidak putus-putus gitu kan. Dan tidak tidak porong, istilah orang terus menyebut itu tidak ada biasan ya, warna itu tertutup rapi gitu kan. Nah ini batik ini batik jenis keratonan yang kami anggap sebagai batik yang standar idealnya, dan ke depan nanti akan menjadi rujukan buat teman-teman anak-anak muda, perajin-perajin batik yang misalnya mencari bagaimana bentuk idealnya bentuk batik keratonan kita punya ada di sini. Oke, ini mahakarya ya Pak ya. Ya, Harus saya benar-benar kira kita itu. tahu Ya. juga ya Pak. Ini ternyata kaya sekali nih Oke. Cirebon. Nah, ternyata di samping keratonan ada batik pesisiran ya. Pesisiran itu kan lebih condong ke tema-tema keseharian gitu ya. Nah ini tema-tema keseharian, ya mengambil tema alam gitu kan. Oke. Jadi ini produksi Trusmi juga, tetapi kategori batik alam, batik pesisiran, di luar sistem nilai keraton. Nah, sisi lain ada batik Cuwaringin ini. Yang ini yang biru ya Pak. Ya, Cuwaringin itu begitu sederhananya. Ini namanya motif tebu sekeret gitu. Tebu sekeret. Iya, tebu itu maka ada pilar-pilar gitu, tebu. Iya. Sekeret satu potongan ya. Satu Nah. potongan tebu ini. Iya, satu potong dibatasi kan disusun begitu namanya tebu sekeret. Dan Cuwaringin ini menggunakan warna alam. Warna alam. Warna alam. Dan ini yang bagus sekali untuk konteks pelestarian lingkungan kan. Kalau Trusmi ini sudah menggunakan warna sintetis. Nah, hebatnya warna alam, satu tidak merusak lingkungan, aman buat yang memakai. Kemudian persoalan yang keduanya, yang ketiganya adalah ini betul-betul mendekatkan diri dengan alam. Jadi ya hebatnya Cirebon selain batik keratonan, batik pesisiran juga punya batik pedalaman dari kalangan pesantren. Oke. Memang ciri khas dari batik itu memang nature gitu Pak. Ya, memang batik selalu berhubungan dekat sekali dengan alam, sehingga kalau kita bicara batik pasti ide dasarnya adalah alam. Tapi di keratonan, batik itu biasanya ada nilai-nilai budaya ya, beberapa simbol-simbol budaya di keraton, itu juga menjadi ide dasar penciptaan motif batik. Nah, ini salah satu jenis kesenian. Berokan ini ya Pak ya? Berokan, ini sangat langka ya. Wah, jarang sekali dipertontonkan oleh grup kesenian karena relatif biasanya ini dipakai untuk bebarang atau ngamen gitu. Pada musim paceklik petani, kemudian seniman keliling. Nah, kalau dalam ritual kesehariannya biasanya di ritual ngunjung buyut itu selalu ada kesenian ini, tampilkan ini juga. Dan ini alhamdulillah masih ada seniman yang produksi ini dari desa Kalianyar, senimannya namanya Daimin ya. Nah, ini salah satu hal yang saya kira mungkin berokan itu ya dari pendekatan kata dari kata barokah gitu kan. Sebenarnya nama-nama bagaimana konteks Islam dikemas dalam bentuk kesenian. Bisa juga terus jelas ya Pak ya dengan sejarahnya Pak? Iya, ada sejarahnya. Nah, ini yang ini Mbak, ini dalung ya. Dalung. Dalung itu ini instrumen dari perangkat dari dalang wayang. Dulu yang namanya pertunjukan wayang cahayanya belum pakai listrik kan. Nah, ini di sini untuk dikasih gitu, obor, semacam obor gitu kan. Nah, di dalamnya itu minyak kacang, bukan minyak tanah, minyak kacang. Yang dipakai untuk menerangi kelir gitu kan. Pertunjukan wayang kulit. Nah, saya baru tahu Pak. Ya. Ini jarang sekali. Sekarang sudah menggunakan ya listrik lah. Nah, dulu betapa belum ada listrik, ini menjadi simbol yang luar biasa dan ini biasanya sebagai simbol dari
Itu Pak ada makna khusus Ya, Pak? biasanya melambangkan ya simbol kekuatan saja sih sebetulnya, simbol-simbol dari misalnya landeannya berbentuk buta bajang gitu kan. Nah ini beberapa yang tidak ditemukan di daerah lain ya. Nah kalau kita lihat handle Jawa itu kan hanya handle biasa, kalau di Cirebon justru estetika keris itu juga ditampakkan di 15 ya, ini yang ada bermacam-macam ya. Kalau ini misalkan Tahun ini, pembuatannya? ya ini dideteksi, ini kan Pajajaran ini. Oke, Ini dari periode peninggalan Pajajaran, Pang- peninggalan ini, masa, Kerajaan Pang iya. ini ya, Pajajaran. Jadi yang tipis-tipis, yang tilam upi, ini periode Pajajaran. Ini bahkan Singosarian. Jadi sudah era pra Cirebon sebagai sebuah kerajaan sudah ada gitu kan. Dan tersimpan rapih di museum ini ya Pak Ya, Desta? kita simpan dan supaya nanti bisa menjadi pembelajaran bagi generasi muda ke depan ya. Ini juga Pajajaran nih Mbak, ini yang tipis begini, ini tilam sari dapurnya. Oke Mbak, sekarang kita ke atas melihat koleksi seni pertunjukan. Ada wayang kulit, ada wayang golek cepak, kemudian ini adalah orang yang pertama membuat wayang kulit dan koleksinya ada karya beliau. Nah, dari situ penasaran satu. Yang kedua terkait dengan promosi tentang museum terkait dengan ada satu Gamelan. ya gamelan ya. Dan ini kategori Cirebon punya dua laras ya. Laras Pelog dan Slendro gitu. Oke. Wilayah-wilayah seniman gegesik itu menggunakan laras Slendro atau disebut prawa. Nah, gamelan keraton itu dekatnya ke prawa. Perawa.
Nanti kalau anak muda Cirebon belajar tentang karawitan, monggo ada 2 karawitan. Bisa juga nih Pak, Ya, dimainkan boleh? dimainkan boleh. Tapi untuk yang dimainkan biasanya kita pakai yang di bawah. Yang di bawah itu yang ya? di bawah itu. Jadi ada juga Pak untuk bisa diajarkan Ada anak-anak yang dipakai datang ke untuk sini Pak? anak-anak. Layan ya, sebetulnya ini Desa Kelayan ya? dari dia seorang pensiunan polisi nih, Pak Winta itu. Ya, nah karyanya 2 karya ini Pak? 2 karya ini. Pak Winta ini juga termasuk pelukis kaca yang cukup kuat juga. Ya, nah saya kira itu mungkin di lukisan kaca. Bahkan kalau mau dilihat yang Masih banyak lagi Pak? unggulan yang justru yang saya katakan unggulan itu ada di sebelah sana, Mbak. Oh oke. Ya. Oh kita sebelah sini Pak Pak? Ya, unggulan lukisan kaca kita itu yang menjadi pilihan yang arah nih Jakarta Kejaksan tuh Mbak, 1905. Nah lukisannya itu sudah ada. Lebih tua lagi Lebih berarti tua ya, Pak, lagi ya? gitu loh. Wow, Maka kata luar Jerome biasa Cromwell itu sekali. 1890-an karena masuknya lukisan kaca Indonesia 1880. Oke. Saya masih berada di
Bioskop keliling. ya. Apa lagi sih, Pak? Nah, selain bioskop keliling, kita di sini ada panggung budaya di sini ya. Di sini juga kita bisa memanfaatkan ketika ada festival seni atau kreasi anak-anak ini bisa tampil. Dan alhamdulillah selain museum sebagai tempat edukasi kita belajar, di sini juga terbuka untuk umum, terutama SKPD ya, pemerintah dinas-dinas. Kegiatan di sini bisa. Oke, di sini apa ya? Nah, Di betul di panggung. sini. Ya. Sini. Oke. Kegiatannya memang apa sih, Pak Yuman? Boleh Kebetulan tahu, Pak? kita di museum itu kan ada kegiatan DAK ya, ada alokasi khusus dari Kementerian Kebudayaan. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan, di antaranya ada seminar. Seminar. Iya betul, seminar tentang budaya adat pengantin Cirebon. Iya. Oke, seminar budaya adat pengantin Cirebon. Iya betul. Oke, kemudian apa lagi, Pak Yuman? Selain itu ada belajar gamelan Cirebon. Oh, langsung bisa belajar. Betul. Dan kita menyiapkan pelatihnya, pelatih di sini. Oke. Iya. Jadi seniman benar-benar ya, Pak ya? Iya betul, Untuk memainkan alat musik tersebut. betul. Oh, oke. Ini untuk dalam waktu dekat ini, Pak, apa sudah banyak kegiatan juga yang diselenggarakan? Alhamdulillah kita sudah melaksanakan ada tari serimpi Cirebon, ada tari jaran lumping, kemudian ada lomba mewarnai batik Cirebon, Mbak. Lomba mewarnai batik Iya. Cirebon. Dan ada lagi yang paling menarik yaitu tentang lomba lukis kaca. Lomba lukis kaca. Iya, lukis kaca di mana pesertanya itu anak-anak SMP ya, SD, pemula ya, yang artinya belajar bagaimana cara melukis, dan di sini diselenggarakan. Alhamdulillah. Bagaimana respon dari mereka, Pak? Alhamdulillah respon mereka itu antusias dengan datangnya lebih awal nih. Kita semangat itu ya, Pak semangat Iman. ya. Selain itu juga selain kegiatan dari museum sendiri, kebetulan kemarin ada kegiatan dari Hari Anak Nasional, Mbak. Hari Anak Nasional. Di sini mereka melaksanakan kegiatan di sini, dan alhamdulillah kita memberikan keleluasaan untuk tampil di sini. Siapapun bisa tampil di sini, Mbak. Oke, boleh ya nanti apa mempertunjukkan ya, Pak ya, Betul. kemampuannya di sini ya. Iya. Oke, Pak, memang dari museum sendiri ini ya, Pak ya, ada agenda rutinnya seperti Ada agenda rutinnya, biasanya kita itu ada bantuan ya dari DAK, dari kementerian itu biasanya
terutama di museum. Nah ini Mbak, ini dengan bis Katon juga ada kegiatan ya ketika ada sekolah ataupun misalkan ibu-ibu PKK ya ketika akan berkunjung ke tempat wisata yang ada di namanya di Kabupaten Cirebon. Bisa manfaatkan bus ini, Iya Pak? bisa memanfaatkan ini juga ya. Dan nanti mampir ke museum. Museum dengan bis ini Iya, pemirsa ya. iya, Oke, betul. tinggal nanti menghubungi saja. Saatnya Novi pemirsa berbincang bersama dengan Kepala Dinas Cakrabuana ini. Ya tentunya dengan visi dari Museum Cakrabuana ini, Pangeran Cakrabuana, yaitu terwujudnya museum
untuk anak-anak ya sebenarnya. Iya. Juga untuk anak SMA atau orang dewasa juga untuk melihat di sini banyak sekali koleksinya ya. Iya, betul. Ada batik berbagai motif dan di sini asli semua. Asli Batik tulis semua. Dari kemudian- khas daerahnya itu ya Pak ya? Betul, dari topeng juga ada. Untuk kafe atau Kafe ya semacam kafe gitu. Kita buat semacam pariwisata karena kita kan juga Dinas Kebudayaan Pariwisata. Tentunya ini juga bisa dijadikan salah satu destinasi pariwisata. Oke, ada ditempatkan juga untuk produk-produk UMKM Pak. Betul, betul. Nah itu mungkin saya sedang memikirkan caranya gimana supaya memang CKP itu bisa tidak sementara ya, bisa inilah memang di sini ada kafe yang khusus kafe di Museum Pangeran Cakrabuana ini. Oke, ini juga termasuk program dari dinas juga ya Pak ya, dari Disbudpar Kabupaten Cirebon Betul, ya Pak. Disbudpar, Ini ya. iya. Untuk kedepannya Pak agar kebudayaan kita terus juga program-program yang dimiliki dinas Ya. ini semakin mengenal lagi ya Pak.
mempromosikan ya keberadaan dari museum ini dengan seni budaya yang kita miliki khususnya tradisional ya Pak ya. Ini jangan sampai terkalahkan ya dengan banyaknya pengaruh-pengaruh dari budaya lain Pak. Ya kalau kita memiliki museum akhirnya masyarakat juga dapat sadar atau oh ternyata ini koleksi-koleksi budaya Kabupaten Cirebon sangat bagus sekali, dan ini misalnya yang dibikin tahun berapa, berarti kan mereka sudah bisa membuat kesenian atau kebudayaan yang sangat rumit di tahun yang lama dulu ya, zaman dulu. Ya, berarti sekarang harusnya lebih bagus lagi gitu. Iya, betul. Gitu. Komunitas. Itu yang tadi disebutkan, dan itu tentunya akan mengakselerasi tercapainya visi Bupati dan Wakil Bupati di tahun 2004. Gitu. Visi Bupati itu yang terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera.
di sini kita akan melihat berbagai koleksi benda-benda unik Kabupaten Cirebon, dan di sini gratis, tidak dipungut bayaran. Untuk itu, mari sama-sama kita mengunjungi Museum Pangeran Cakrabuana, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Kadis, Sama-sama. informasi yang semoga menjadi bermanfaat. Kita datang ke sini Amin. untuk bisa mengetahui apa yang kita miliki, apa potensi Betul. yang dimiliki Kabupaten Cirebon dengan kekayaan yang sangat luar biasa. Ya. Sukses terus Bapak. Terima Terima kasih. kasih Mbak Novi. Ya.